Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari Liga Kusumawati, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan membahas anuitas, yaitu anuitas biasa dan anuitas di muka. Apa itu anuitas? Anuitas merupakan suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang dengan jumlah waktu yang sama dan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Anuitas dibedakan menjadi 3 macam sesuai dengan waktu pembayarannya. Yang pertama, anuitas biasa, yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir periode. Yang kedua, anuitas di muka, yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode. Yang ketiga, anuitas ditunda. Pembayarannya sama seperti anuitas biasa, namun pembayaran pertamanya ditunda beberapa lama sesuai dengan kesepakatan. Apa saja contoh anuitas? Nah, yang pertama, ada pembayaran KPR, kemudian pembayaran bunga obligasi, deposito, cicilan kredit rumah, dan lain sebagainya. Nah, dalam konsep anuitas, dikenal istilah nilai sekarang atau present value atau yang disingkat PV, dan nilai yang akan datang atau future value atau yang disingkat FV. Nah, yang pertama, kita akan membahas anuitas biasa. Persamaan anuitas nilai sekarang. Kegunaan dari anuitas nilai sekarang atau present value adalah untuk menghitung saldo pinjaman pada saat tertentu, menghitung tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman, menghitung cicilan sewa guna usaha atau leasing, dan menghitung cicilan pembayaran mobil dan motor. Rumus dari present value adalah sebagai berikut, teman-teman, di mana PV sama dengan nilai sekarang atau present value, P sama dengan jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari persamaan anuitas nilai sekarang. Nah, selanjutnya, menghitung besar cicilan. Jumlah uang yang dibayarkan pada setiap periode atau besar cicilan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, di mana PV sama dengan nilai sekarang, P merupakan jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment, I-nya tingkat bunga, dan N jumlah periode. Masih sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya, menghitung jumlah periode. Dari rumus awal, kita dapat mengetahui berapa periode yang diperlukan untuk membuat sejumlah uang yang diterima di masa depan memiliki nilai yang diinginkan. Berikut merupakan cara untuk menghitung jumlah periode. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oke, selanjutnya menghitung tingkat bunga. Nah, untuk mencari tingkat bunga ini, kita dapat melakukannya dengan cara 2 langkah sederhana sebagai berikut. Yang pertama, cari nilai 2 nilai PV yang lebih besar dan yang lebih kecil dari nilai PV yang diinginkan dengan cara memasukkan sebarang nilai I ke dalam rumus nilai sekarang dari anuitas. Jika nilai PV yang didapatkan lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapatkan nilai PV yang lebih rendah, dan sebaliknya.
setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan PV lebih besar dan lebih kecil, gunakanlah interpolasi sebagai berikut. Persamaan nilai anuitas yang akan datang. Nilai yang akan datang dari sebuah anuitas merupakan nilai pada akhir periode anuitas tersebut. Jumlah tersebut merupakan jumlah seluruh pembayaran di tiap periode ditambah dengan bunga. Secara sistematis, persamaan untuk nilai yang akan datang dari sebuah anuitas dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung jumlah periode. Dari rumus awal, kita dapat mengetahui berapa periode yang diperlukan untuk membuat sejumlah uang yang diterima di masa depan memiliki nilai sekarang yang diinginkan. Nah, berikut ini merupakan cara untuk menghitung jumlah periode. Nah, sekarang menghitung tingkat bunga nilai anuitas yang akan datang. Sama seperti perhitungan tingkat bunga pada persamaan nilai sekarang, kita bisa mencari tingkat bunga dengan dua langkah sederhana sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita mencari dua nilai EV yang lebih besar dan yang lebih kecil dari nilai EV yang diinginkan dengan cara memasukkan sebarang nilai I ke dalam rumus nilai sekarang dari anuitas. Jika nilai EV yang didapat lebih besar, turunkan tingkat bunga agar mendapatkan nilai EV yang lebih rendah dan sebaliknya. Setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan EV lebih besar dan lebih kecil, gunakanlah interpolasi sebagai berikut. Nah, interpolasi ini kurang lebih sama ya teman-teman seperti pada menghitung tingkat bunga di anuitas sekarang. Apa kegunaan dari future value? Nah, dengan future value, kita dapat mencari nilai akhir suatu tabungan pada saat tertentu. Kemudian, kita dapat menghitung lamanya waktu yang diperlukan untuk dapat mencapai jumlah tabungan tertentu. Dan dengan future value, kita dapat menghitung besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk dapat memperoleh jumlah tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas anuitas di muka. Jika pada anuitas biasa, pembayaran atau penerimaan terakhir dilakukan pada akhir periode pertama, maka anuitas di muka, pembayaran atau penerimaan pertama dilakukan pada saat transaksi. Dengan demikian, untuk kasus jumlah dan waktu periode cicilan yang sama, anuitas di muka akan selesai lebih cepat dibandingkan dengan anuitas biasa. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambaran atau bayangan mengenai perbedaan anuitas biasa dengan anuitas di muka. Nilai sekarang atau present value untuk anuitas di muka. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan gambaran perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas di muka.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PV pada anuitas di muka sama dengan menghitung PV pada anuitas biasa dengan jumlah periode N-1 ditambah dengan nilai pembayaran cicilan pada saat pertama terjadinya transaksi. Nah, persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung besar cicilan. Nah, berikut adalah rumusnya, dan kita langsung bahas ke contoh soalnya ya teman-teman. Lisa membeli sebuah notebook seharga Rp9.550.000 dengan melakukan cicilan sebanyak 18 kali setiap bulan dengan tingkat bunga 18%. Jika pembayaran cicilan pertama dilakukan pada saat pembelian, berapakah besar cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Lisa? Nah, diketahui PV-nya sama dengan Rp9.550.000 dan I atau bunga adalah 18% dibagi dengan 12 sama dengan 1,5%, dan N atau banyaknya periode adalah 18 kali. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui ini pada rumus P, maka hasilnya adalah Rp600.340,114 dan ini merupakan cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Lisa. Menghitung lama periode atau N, nah rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, kita langsung saja bahas contoh soalnya. Nah, dengan soal yang sama, pada pembahasan anuitas biasa di atas, kita akan menghitung lama periodenya menggunakan rumus anuitas di muka. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui ke rumus N, dan kita dapat hasil akhirnya adalah 16,33 atau kira-kira 17 kali. Jadi, Sari harus melunasi hutangnya sebanyak 17 kali cicilan. Ya, yang selanjutnya adalah menghitung tingkat bunga. Pada prinsipnya, perhitungan anuitas di muka tidaklah berbeda dengan perhitungan anuitas biasa, sehingga untuk menghitung tingkat bunga yang dikenakan pada sebuah anuitas di muka menggunakan cara yang sama seperti perhitungan anuitas biasa, yaitu yang pertama, cari nilai 2 nilai PV yang lebih besar dan yang lebih kecil dari nilai PV yang diinginkan dengan cara memasukkan sebarang nilai I ke dalam rumus nilai sekarang dari anuitas. Jika nilai PV yang didapat lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapat nilai PV yang lebih rendah, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan PV lebih besar dan lebih kecil, gunakanlah interpolasi sebagai berikut. Nah, interpolasi yang digunakan juga sama seperti pada interpolasi di anuitas biasa. Nilai yang akan datang atau future value pada anuitas di muka. Nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode. Sehingga, pada anuitas di muka, nilai yang akan datang ekuivalen dengan jumlah pembayaran dan bunga satu periode setelah pembayaran terakhir. Nah, untuk persamaan anuitas di muka adalah sebagai berikut.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.